kayak ada survei tim dan segala macam, aku nge-input nama aku di situ. Ternyata, Tidak kok diajak. nggak diajak? Kayak meme gitu, kok nggak diajak? Aku tuh orang yang social butterfly. Apa tuh social butterfly itu? Ini ada yang bilang, aku bukan ngeklaim sendiri ya. Orang yang bilang kayak, kau enak lah social butterfly dan segala macam. Kayak orang yang gampang berbaur di tempat yang baru gitu. Kayak misalnya ada nih, kau misalnya di suatu tempat terus bisa langsung beradaptasi dan segala macam. Anji, kayak apa sih? Kau tuh nomor 4, si nomor 4. Sejak masuk Jin B, dia jadi si nomor 4. Halo guys, selamat datang di Kazato. Hari ini kita udah datangan seorang tamu yang sebenarnya dia sendiri pengen datang. Nggak harus dibilang dong, nggak harus iya. dibilang. Itu kan belakang layar aja. Ya. Dan mungkin sama kayak yang sebelumnya kan Dede kan. Ya, ini juga terakhir salah Dede. satu abangan-abangannya wibu-wibu Medan ya. Benar. Karena kau ini orang yang paling banyak komunitasnya aku rasa ya. Salah satu orang yang paling banyak komunitasnya yang pernah aku kenal. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, silakan diperkenalkan dirinya dulu. Oke, perkenalkan nama aku Audo Idowin. Ya, kalau untuk di skena cosplaynya itu aku mulai di tahun 2012 akhir. Nah, kalau nggak salah sama bapak ini tuh beda sekitar 2 tahunan. Jadi kayak 2 tahun dulu baru aku masuk. Oke. Gitu. Apa IG-nya apa gitu? Oh, Kok untuk tadi pas IG-nya. belum take excited kali. Sudah dari kemarin-kemarin Langsung excited kali. ngeblank deh kalau langsung Kok numpak kamera. adem kali sekarang. Ya, IG-nya bisa ada di sini. Nanti gak aku edit. Oke. Oke, karena memang kita channel ini berhubungan dengan cosplay juga dan gue cosplayer juga kan. Ya, benar. Mungkin pertanyaannya mirip sama pertanyaan yang lain. Kapan berhenti cosplay doh? Sebentar, sebenarnya udah menuju berhenti. Enggak, pertanyaannya bukan itu lah pertanyaannya. Pertanyaan Dipancing. awal mula kau terjun ke dunia cosplay itu apa? Awal mula ini sebenarnya hampir sama ceritanya kayak Dede, karena kayak aku tuh awal yang ada grupnya si Dede gitu, karena kan Dede Namanya ngomongnya apa? kayak Kizuna? Kazumioshi. Oh, Kazumioshi. Kazumioshi. Oke. Tuh ada Bulan, ada Tosi, ada aku, ada Agung, ada Wika, ada Dede yang ngaku sebagai aku yang mentorin. Kayak sebenarnya sih ya karena kita satu grup ya kita saling mengayomi, merangkul. Di situ awal mulanya itu di 2012 akhir. Nah, Dede masuk itu di 2013 gitu. Oke, berarti yang buat grup itu kau atau kau juga masuk pas grup itu Sebenarnya udah ada? sih kayak ada inti yang ngebuat. Terus aku kayak sebagai anggota yang pertama terus melanjutkan dari anggota intinya yang udah mulai sibuk dan segala macam. Jadi di gathering cosplay itu kayak aku lah yang nge-present kalau aku ini perwakilan dari grup. Situ kayak memorable kali kayak tuh di situ. Apa memorable-nya? Ya nggak tahu sih. Menurut aku memorable karena aku mewakilkan tim aku, terus aku juga disuruh ngisi stand up gitu. Oh Di iya. situ momennya tuh kayak ini ingat tuh aku. timnya. Jadi aku ingat dulu pas gathering itu yang buat Twinsy itu di Taman Ahmad Yani ya. Taman Ahmad Yani. Pas lagi pertengahan gathering, tiba-tiba ada satu orang yang kayaknya songong kali. Aku mau isi stand up. Ya, karena kan biar ada kontribusinya sangar dari nih setiap kan. tim. Sangar, gede, mau ngisi stand up. Stand up-nya nggak lucu, nanggung lagi malah. Dan situ kayak awal-awal mulai stand up sih, karena belum banyak yang tahu juga. Ya kayak cek tes ombak lah, karena menurut aku kayak bawa materi yang relate dengan mereka, kupikir bakal lucu. Ternyata ya Ternyata malah dibenci. Ternyata malah kayak, duh nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Aduh, maksudnya kan tuh konteksnya ngejob ya udahlah. Iya. Ya udah. Siapa orang yang stand up pertama kali join ke satu komunitas, kok hina-hina senior-senior di situ? Enggak konteksnya nggak menghina, kayak bercanda dalam komedi gitu-gitu. Iya. Ternyata ya di belakang itu kayak nggak boleh ngomong gitu do, kayak gitu-gitu. Oh, ada yang negor, Ada. Aku kayak dari tim kau atau dari luar? Dari ketua timnya aku tuh kayak nyampaikan. Aku nanya siapa yang ngomong kayak gitu. Adalah pokoknya kayak kakak-kakak abang-abangan kita yang kayak kenapa Udo kayak gitu. Karena udah dikasih kesempatan panggung kok kayak gitu ya. Maksudnya konteksnya karena stand up komedi. Jadi aku kayak gitu. Ternyata mereka tidak menganggap itu komedi. Benar. Mungkin kalau misalnya yang komedi yang itu sekarang lebih kena. Dulu kan memang belum kenal sama sekali. Ya, tiba-tiba ada orang random ngina kan kesana kayak apa sih kawan nih? Udahlah itu acara gathering cosplay, tiba-tiba kau datang pengen ngisi stand up, pas ngisi kau ngina orang-orang yang tidak siap buat
dihina gitu lah kan. Sebenarnya konteksnya bukan menghina, itu kan kayak pandangan aku sebagai orang yang awal-awal nih masuk ke cosplay. Oh kayak gini ya, aku kayak bercerita aja storytelling di situ, tapi ada bumbu-bumbu jokesnya. Cuman itu nggak niatnya menghibur ya. Niatnya Cuman- menghibur karena kan konteksnya stand up komedi bukan stand up Benar-benar. tragedi kan. Aku takutnya jadi kayak berupa tragedi itu aku ditegur dan segala macam. Tapi ya itu kan membentuk mental aku selanjutnya. Oh berarti memang sebelum kau ikut cosplay kau udah ada join komunitas lain kayak stand up comedy juga. Benar, jadi kayak di 2012-2013 tuh lagi grow up-nya stand up comedy di Indonesia. Jadi aku pernah ikut di komunitas stand up, terus udah beberapa kali tampil di kafe. Oh. Jadi kayak udah pernah langsung ke open mic-nya nih segala macam gitu. Jadi abis stand up kok kenapa bisa suka ke cosplay? Kenapa bisa lari ke komunitas cosplay? Nah sebenarnya sih kalau kita ngomongin cosplay dan segala macam, aku tuh dari kecil emang udah suka di Jepangan. Jadi kayak di 2010 triggernya. Jadi datang ke Bunkasai USU, aku ngelihat apa nih akhirnya menemukan apa yang pengen aku capai waktu kecil. Ya. Jadi kayak nih jadi anime Jepang-Jepangan. Dulu ingat kali ikoniknya yang jadi Samurai Shodown cewek. Oh, Asura. bukan yang jadi L. Itu ya ada banyak referensi, cuman yang paling memorable itu Asura. Soalnya kan yang gua hina itu kan Ya benar, cosplay L kan Bang Denny juga setuju tuh kalau L itu nggak bisa dia make up harus kayak memang literally nggak tidur seminggu. Jadi Ya. biar gitu. Oh berarti kok memang dari awal dari kecil lah suka di Jepangan. Ya, udah benar. pengen cosplay. Udah pengen. Cuman pertama kali ngeliat cosplay itu 2010. Ya. Terjunnya 2013. Ya di 2012 2012 terjunnya. Habis itu memang di saat itu kok udah bertim kah? Atau ada kawan yang ngajak juga? Atau kok masuk habis diajak ikut tim? Cemana? Kalau seingat aku nih ya, awalnya itu aku kayak belum punya tim, masih kayak solo nih pengen kan. Terus ketemu dengan Wika. Wika ini yang langsung kenalin ke grup gitu yang namanya Kazumi Oshi. Inilah ketuanya Bulan. Nah, disitulah yang kayak awal-awal anggotanya. Jadi yang kayak yang masuk-masuk di akhir tuh kayak Tosi, Agung, Dede. Nah, yang dibilang Dede itu kayak kenapa kalian pengen cosplay? Apa motivasinya atau apa sih pengen alasannya itu sebenarnya itu aku yang Oh, ngomong. kau yang nanya? Ya kayak si Tosi kayak kenapa Tos kau pengen cosplay? Itu aku karena perwakilan dari Itu emang SOP ketuanya. dari grup atau Enggak sih, karena kita kan kumpul-kumpul pengen tahu sih motivasinya masing-masing tuh apa. Pengen cosplay itu supaya apa? Ya nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. benar-benar biar bonding juga ya? Iya, biar dekat juga kan sama yang lain. Tapi memang pada di saat itu kan grupnya berubah kan? Iya, itu setelah 2 tahun 3 tahun. Kenapa kita langsung skip 2 tahun 3 tahun ya, Pak ya? Pelan-pelan dulu. Oh, iya. Memang banyak kali punchline-nya di sini ya. Sabar. Pelan-pelan dulu ya? Pelan-pelan dulu. Oke, itu kan pertama kali aku cosplay jadi kalau nggak salah Choji ya? Choji. Memang suka Choji kah? Atau memang cari karakter yang sesuai porsi badan pada saat itu? Karena menurut aku kayak aku dengan poster badan itu yang cocok karakter di waktu itu timeline-nya itu emang kayak Choji. Jadi kan aku juga suka Naruto, tapi kan aku nggak mungkin kayak yang jadi Naruto-nya atau Sasuke-nya yang ya you know lah, tahu look kayak mana gitu. Jadi aku memang ngambil Choji, memang ikonik itu di tahun itu aku cosplaynya Choji. Oke, habis itu setelah setelah Choji cosplay apa lagi? Cosplay Dante, ya kan Pak? Dante kan, aduh Dante, Berarti habis Virgil lah. Itu Dante tahun Mero 2013 lah. Kita semua di Bunkasai itu. Oh iya, di semua, Bunkasai ya. semua ya. Oh iya. Kau jadi Dante, terus kau yang apa? Minjem pedang aku ya? Ya, Di situ yang udah minjem pedang atau belum? Ya, sebetulnya belum sih karena kayak ada juga Dante tapi yang versi pedang. Versi CJ. Versi CJ yang singletan doang. Tapi kayak ini Itu males itu ya, lebih Bang. bagus sih, lebih Nggak ada, kekinian. nggak ada. Karena bawa pedang kan. Karena aku bisa buat pedang. Oh, iya. Di situ poinnya rupanya. Nah, kalau aku memang pada Nggak saat tahu. itu malas mau cosplay, tapi ngeliat, ini ada yang simple, cosplay lah gitu lah, dengan ekspektasi yang tidak ada gitu. Enggak. Ya, oke sih, oke. Nah, kalau habis itu cosplay Dante, nah kau bilang kan sebelumnya Choji ini karena sesuai porsi badan. Kenapa Iya. nextnya di Dante? Karena ya pengen aja waktu itu lagi memang hype Dante. Terus kan aku Dante-nya bukan yang Dante versi yang 3 gitu. Ini kan Dante yang reborn. Jadi kayak ada motivasi ke pengen itulah. Jadi kayak memang ngebentuk badan tuh sebenarnya pengennya ke situ. Dante yang Eropa itu ya? Ya, yang barat-barat Europe. gitu dia. Yang ke barat-barat yang kayak rambutnya awal itu hitam, bukan putih. Karena kan di 1 2 3 udah langsung putih dia. Memang langsung keturunan Devil gitu. Oh, berarti di situ itu kan pada saat Bunkasai. Ikut lomba juga. Dede kan ikut lomba katanya. Ikut juga. Ikut yang coswalk-nya ikut. Dulu ada coswalk. Ada. Atau cuma sekedar Kayak co-street namanya. Showcase aja ya. Ya ikut showcase-nya. Yang Dede yang menang perform Dede ya? perform, yang dia muter-muter pedang itu kan yang ngasih tutornya aku kayak, "Dede nanti kau perform gini. Jadi kayak
ya mungkin bagi sebagian orang yang tahu kan kayak kalau nggak ada Bang Audo Betul. itu kalimat Dede tuh. Dia gue mention deh. Gantian. Abis itu pernah ikut perform nggak? Pernah untuk selanjutnya itu kayak pernah Renji yang di Sun Plaza perform. Terus juga ada Torune. Terus selain dari cosplay juga pernah ikut yang kayak Anisong, lomba karaoke gitu. Itu sih yang paling ikonik juga. Yang lain habis itu ya Bepo perform Bepo yang lain-lain. Kalau untuk tingkat ICGP cuman sekedar sampai peserta. Nggak sampai ke tahap eliminasi. Kayak banyak aja rintangan itu. Oh, sempat sampai tahap mau daftar lah ya? Nggak, udah pengen daftar, udah dapat partner di jalan kayak ada rintangan segala macam. Itu bukan Udah mau masuk sih beberapa kali kayak yang pertama nih udah mau nyampe di hari H partnernya kayak aku nggak bisa nih ada gini padahal semuanya udah prepare dan segala macam ya mau gimana nggak mungkin aku performnya sendiri kan. Tapi kalau di hari H berarti udah pada siap dong? Di 70% udah ada kostumnya. Oh jadi 80. Apa itu pada saat itu? Kalau nggak salah itu yang udah lama kali sih yang apa ya yang sama Diki pertama kali yang alasan klasiknya kayak aku ujian hari itu, supaya dia datang dulu. Oh, kok sempat mau duet sama Diki? Ya, di awal pertama kali ikut kelas dulu kita namanya, bukan ICGP. Kena tipu dia lah ya. Ya, tau lah. Siapa sih nggak pernah kena tipu Diki, ya kan? Perskena Wibu Medan, aduh Diki, ngeri itu. Jadi, ICGP belum kesampaian lah ya? Iya. Tapi kalau lomba-lomba yang lain udah. Nah, kenapa kok bertahan cukup lama nih di cosplay? Apa ya? Setelah kau jadi beberapa kali karakter kan, jadi beberapa karakter, terus sampai sekarang masih ngikutin kegiatan cosplay. Apa yang buat kau bertahan? Pertanyaan yang menarik. Gini, menurut aku tuh kayak kenapa aku tetap masih bertahan ya karena aku mengambil dari apa yang aku anggap cosplay itu fun. Funnya itu kayak aku senang di situ dan tidak melanggar aturan-aturan funnya jadi gitu. Maksudnya tetap ikut berinteraksi. Kadang kalau emang lagi punya kesempatan dan segala macam ikut lomba beberapa kali. Kayak terakhir aku juga diajak duet kan lomba gitu. Oh terakhir kali cosplay kapan? Yang kemarin ada di event Deli Park. Itu aku duet sama si Gusti. Oh yang jadi Kurohige sama Iya, nggak nonton sih itu. Itu persiapannya berapa lama? Itu mau 2 mingguan itu memang prepare sih. Kayak latihan dulu bikin koreo. Kalah sih. Kayak udah sekian lama nggak perform, sekali perform ya banyak sih kayak kesalahan. Padahal di latihannya nggak kayak gitu. Kayak ya udahlah, kesalahan ya udahlah. Itu ngekonsep bareng atau? Bareng kayak memang aku punya ide. Ya, Gusti juga punya ide. Ya udah kita combine jadi apa yang bagus gitu. Oke, jadi setelah kayak tadi lah, setelah Kazumi Yoshi, abis itu kok kemana lagi? Nah ini dia, ini dia. Jadi kayak udah 2 tahun, 3 tahun setelah itu ternyata dari Wika sama Agung buat grup, ya kan, yang itu kan. Yeah. Nah, jadi kayak dulu kan di grupnya cosplay itu di sensus untuk tim-tim cosplaynya. Jadi kayak dulu dari Kazumi Yoshi udah pada nggak aktif nih anggotanya. Ternyata ada buat baru dengan anggota yang sama. Dan aku nih ya sebagai anggota Kazumi Yoshi juga merasa kayak aku juga anggota di sini nih, ada survei yang baru, aku masukin namaku dong. Ternyata dari Agung bilang kayak kok nggak masuk dari grup yang ini, kata dia. Itu kalau nggak salah namanya Suzaku. Oh berarti Kazumi Yoshi bertransformasi atau berganti atau ganti grup? Bertransformasi dari anggota-anggota Kazumi Yoshi membuat tim baru. Namanya Suzaku. Tapi kok nggak diajak? Anggotanya di situ. Ya, aku nggak tahu sih, nggak ada koordinasi juga kan. Tiba-tiba kayak ada survei tim dan segala macam. Aku nge-input namaku di situ. Ternyata, kok nggak diajak? Kayak meme itu, kok nggak diajak? Sakit hati lah itu ya. Biasa sih, kayak ya udah sejak dari situ ya udah memang solo-solo aja. Sejak dari situ dendam lah ya. Enggak sih, enggak ada Gong. Kita kan teman. Tapi habis itu ada bergrup lagi nggak? Setelah tidak diterima di Suzaku. Itu memang sedih sih. Ada setelah itu kalau nggak salah di 2016-an 2017 kami punya grup BBC. Akhirnya termention WLM. Apa panjangan BBC? BBC itu Batu Bata Crew. Apa filosofi dari BBC itu apa? Filosofi. Ini belum pernah aku ceritakan dimanapun ini. Filosofi. Karena memang nggak ada yang wawancarain kau kan selama ini. Ada sih banyak nanya-nanya juga. Kenapa sih BBC? Jadi kayak. Ya boleh lah waktunya buat diperjelas. BBC itu apa? Sejarahnya gimana, filosofinya apa? BBC itu awalnya kayak tongkrongan kecil kami aja nih. Yang kayak aku, Diki, Welem, Septian, kayak Dir, Isan Erlambang, Darin. Jadi kami ada sering-sering kumpul. Terus kayak,
kayak kita nih harus punya nama nih untuk perkumpulan kita. Jadi buatlah namanya BBC. Itu filosofinya. Karena WLM itu selalu pakai rambut yang warna pirang-pirang gitu. Jadi kan dia sering ganti-ganti warna rambut kan. Jadi kan di bleaching itu kan warnanya pirang. Ya, Pirang itu kayak batu bata. Jadi kami bikin batu bata crew, BBC gitu. Itu filosofinya sih. Tapi bukan yang aku dengar, aku nggak tahu dengar yang mana, cuma kata BBC itu karena kalau masalah satu kita tidak berguna. Kalau misalnya disusun rame-rame, kita jadi bisa membangun sesuatu. Benar, itu kan filosofi batu bata. Oh. Kalau misalnya batu bata satu kan tidak berguna. Kalau Benar, misalnya benar. banyak bisa menjadi rumah. Bener, gitu. bener. Berarti BBC itu rumah lah ya. Rumah buat- lah. Siapa yang mencetuskan buat grup itu? Aku sih. Yang ngasih nama juga kau? Ya, aku kayak ngelempar ide itu ya semuanya setuju gitu. Terus kayak itu kayak filosofi sampingan dari yang kayak batu bata tuh gini gini. Ya udah, itulah diceritain dan segala macam. Itu memang ada filosofinya apa memang dari orang lain aja? Ngasih Enggak nih, sih, memang ada dari kaminya, terus ya nyebar ke orang lain karena yang nanya kenapa BBC, kenapa batu bata dan segala macam gitu-gitu. masih ada sampai sekarang? Udah bubar. Atau masih ada tapi kok dikeluarkan lagi? Enggak untuk yang kedua kalinya yang kayak gitu-gitu. Grupnya udah bubar, tapi kami masih tetap nongkrong lah. Ya. Masih silaturahmi masih tetap terjaga lah. Karena kayak ya berjalannya waktu yang ada yang udah nikah, ada sibuk juga dan segala macam gitu-gitu. Oke. Balik lagi ke pernyataan awal nih, kan tadi kok di-mention sebagai abang-abangan wibu nih. Iya. Kenapa bisa muncul titel abang-abangan wibu nih? Apa ya? Mungkin kalau orang bilang kayak aku tuh orang yang social butterfly. Apa kayak, itu? Apa tuh social butterfly itu? Ini ada yang bilang, aku bukan ngeklaim sendiri ya, orang yang bilang kayak kau enak lah do social butterfly dan segala macam, kayak orang yang gampang berbaur di tempat yang baru gitu. Kayak misalnya ada nih, kau misalnya di suatu tempat terus bisa langsung beradaptasi dan segala macam. Welcome aja gitu, kayak langsung berbaur. Nggak ada kayak kalau orang kan butuh waktu untuk beradaptasi dan kaku dan segala macam. Aku kayak nggak ada ngelewati proses itu, langsung kayak ya udah kenal aja semua segala macam. Mungkin makanya dibilang abang-abangan gitu. Abang-abangan wibu kan berarti kan bukan cuma di cosplay. Artinya kok ada ikut grup selain cosplay juga kan? Benar. Berapa banyak grup yang kau masukin? Aku dulunya tahu kau tuh di One Ok Rock ada, di MAC ada. Mungkin banyak yang aku nggak tahu tapi kau ada di situ gitu lah. Ada sebenarnya kayak yang awal-awal grup Wibu Medan itu MJD, Medan Japan Desuki. Oke. Nah, Terus terus sebelumnya kau nggak tahu? Dulu kok nggak salah namanya JLN, Japan Lover Medan. nah sebelum berarti aku nggak di zaman itu. Setelah jadi MJD aku baru join. Oke. Nah, dari MJD baru ada lagi anime Medan Community. AMC. AMC. Sebelum ya abis dari MJD aku ke AMC. Lebih situ lebih kayak sifat berkeluarga sih. Sampai sekarang juga dulu kan namanya Anime Medan Community kan. Sekarang jadinya Anak Medan Ceria. Oh iya, tetap ada. Tetap ada, kami tetap kumpul-kumpul ya, tetapi yang silaturahmi yang biasa-biasa aja sih, nggak ada bahas-bahas anime lagi gitu-gitu. Oh. Cuman Terus- ceritain lah, maksudnya si DMJD ini kenapa kok bisa join MJD, AMC, bisa Ya. sebanyak itu. Aku bahkan tidak punya grup nih kan. Jadi aku ngerasa, gila, cuman Iya. bisa jadi social butterfly seperti Audo Ya, gitu tapi kan ada grup cosplaynya. ya kan aku cuma gabung di komunitas cosplay Medan aja. Itu Ya. pun udah maksudnya sekarang cuma sebagai rakyat-rakyat biasa aja. Benar, rakyat biasa ya. Iya. Oke. Jadi ya apa ya, kalau pertama kali kita udah ke event dan segala macam kayak pengen tahu apa nih kegiatan setelah masa kita ke event terus pulang dan nggak ada bawa apa-apa Iya, nih. iya. Jadi kayak di event tuh ada kayak stand-stand komunitas dan segala macam. Jadi situlah tahu MJD join. Jadi aktif di sana dan segala macam. Terus udah mulai sibuk nih masing-masing di MJD, baru masuk ke AMC. Nah, AMC itu selang sampai 2016-2017 lah. Setelah habis itu baru fokus ke BBC. Oh, DMJD itu apa aja kegiatannya? Kalau misalnya di komunitas-komunitas perwibuan gitu, biasanya kegiatannya apa aja rupanya? Kayaknya yang aku tahu nih, yang aku jalani selama ini sebagai berkomunitas itu sebulan sekali ngadain gathering. Itu sih. Segala komunitas yang ikutin sebulan sekali itu ada Iya, pasti kayak ada sebulan sekali untuk ngumpul, untuk kayak mau bicarain apa sih agenda ke depan, mau ngapain. Misalnya kayak ada hari-hari atau momen-momen yang bisa dilakukan kegiatan ngumpul-ngumpul gitu. Jadi kayak biar anggota sama anggota yang lain juga kenal. Nah, itu kan MJD. Oh, MJD masih tergabung atau MJD ini masih ada atau enggak? Udah bubar dong. Udah bubar. Kalau AMC tadi udah jadi apa? Udah jadi Anak Medan Ceria. Medan Ceria yang memang Habis kayak itu apa lagi? itulah One Ok Rock kayak gitu. One Ok Rock. One Ok Rock itu band kan? Kayak Fanbase kah fanbase, atau komunitas? fanbase dari band One Ok Rock. Oke, di situ banyak juga orang-orangnya apakah sama wibu-wibu juga atau beda lagi orang-orangnya? Lumayan banyak orang-orang baru karena ini fokusnya kan ke fanbase band gitu. Jadi kayak emang ada wibu-wibunya, cuman lebih fokus ke band, ke musik gitu-gitu. Kayak ya perkembangan musik-musik
Jepang lah. Jadi ini mungkin kayak ke cosplay juga lah. Apa yang membuat, apa aja faktor penarik kau itu suka sama dunia Jepangan? Apakah ada faktor lagunya? Karena kan kau join di One Ok Rock itu kan lagu berarti kan. Iya. Apakah ada faktor kayak film-film tertentu? Kayaknya berawal dari film waktu kecil, terus juga aku suka nyanyi, jadi kayak beberapa kali juga ikut anisong dan segala macam. Terus kebetulan emang dari awal itu emang suka One Ok Rock, jadi dipertemukanlah dengan komunitas fanbase-nya One Ok Rock Medan. Tapi selama kau ikut komunitas itu tidak ada yang tidak asik? Atau ada pengalaman-pengalaman yang, aduh bangke lah, menyesal aku masuk komunitas ini? Selama aku berkomunitas belum ada sih. Belum ada? Mungkin komunitasnya kayak benar. Anda mau ke situ kan? Iya. Saya bantu. Ngapain kau masuk? Kau masuk aja do, di sini kau ada, di sini kau ada, di sini kau ada. Itu kan yang mau dilempar, aku bantu. Jadi kayak apa sih ya? Karena kan aku juga kayak gini, aku berkomunitas itu kayak bersifat yang kondisional. Ketika aku bisa datang ya aku datang. Kalau misalnya aku nggak bisa datang atau aku sibuk ya udah aku bilang di grup aku nggak bisa datang. Ya kayak gitu. Jadi aku merasa berkomunitas aku tuh ya asik-asik aja, fun-fun aja. Memang nyari kesenangan, bukan kayak apa sih grupnya kenapa kayak gini-gini, kayak nggak usah elitis lah. Kita kan memang mau nyari kesenangan aja di komunitas. Memang gitu. cari kawan-kawan yang sefrekuensi. Ya, yang bisa kayak obrolan kita nyambung nih. Setelah kita bahas ini, oh iya ada juga gitu. Oke, abis itu sekarang fanbase-nya One Ok Rock masih ada? Masih kau masih tergabung nggak? Sebenarnya grupnya masih ada, cuman ya memang udah pada mencar-mencar semua. Nggak ada yang di Medan, udah ada yang berkeluarga, sibuk kerja dan segala macam. Jadi memang nggak aktif lagi sih. Kayak kemarin agak-agak ada sounding itu waktu One Ok Rock ke Indonesia. Iya. Jadi ada beberapa yang nonton juga perwakilan gitu. Oh itu sempat bunyi lagi itu di bunyi grup lagi ya? kayak, Yo nonton. Habis itu ya udah. Kenapa nggak pergi nonton? Apa ya? Kayak Jakarta tuh ya? yang di Jakarta. Itu yang kalau nggak salah yang pertama itu aku belum gabung tuh, belum seaktif itu. Yang kedua, yang terakhir ini yang akhir-akhir ini tuh kalau nggak salah aku kan baru kerja di suatu perusahaan belum dapat cuti. Kendalanya di situ kayak kalau kesana kan udah pasti kayak butuh 3 hari 4 hari lah gitu. Iyalah kalau ke Jakarta ya 3 hari pun sayang lah. Jakarta tiketnya mahal kan. Nah gitu. Tiket One Ok Rock pasti juga nggak murah kan, biaya banyak yang harus dipertimbangkan lah. Bener. Lebih ke situ sih. Udah geser lagi nih, One Ok Rock ada grup lagi setelah itu. Apa ya? Yang terakhir itu aku aktif di MAC sih. MAC. Itu kayak Medan Anime Club. Ya. Nah, Medan Anime Club itu kalau nggak salah di 2018 itu ketika AMC ini udah mulai mencar nih, nggak ada lagi kegiatan segala macam, di situ aku udah masuk. Tapi memang syarat dari MAC kan nggak boleh dualisme komunitas untuk wibunya. Jadi memang aku bilang aku AMC tapi udah nggak ada lagi apa-apa di sana kegiatan segala macam. Ya udah dari mulai aku masuk sampai sekarang. Kopki itu baru di 2022 terakhir. Tapi kan Kopki ini kan kita bilang komunitas pecinta One Piece untuk kayak kolektor dan segala macam. Ini bukan komunitas wibu gitu, komunitas anime dan segala macam. Jadi dipisahkan. Fokus di One Piece-nya aja. Nah, khusus One Piece tok aja gitu doang. Itu itu pada saat kau gabung apakah memang ada ajakan atau mengajukan diri? Aku mulai masuk ke dalam komunitas klan gitu. Sebenarnya sih karena aku juga suka One Piece, aku juga baru tahu terus ada ternyata komunitas ini nih gini-gini. Sebenarnya kayaknya udah tahu lama, cuman mungkin nggak aktif. Tuh triggernya waktu nobarnya One Piece Red. Jadi dari situ orang itu udah melakukan perekrutan. Jadi aku kayak mulai ngikutin skenanya lah, kayak harus berapa kali nih datang ke gatheringnya, kumpul-kumpulnya segala macam baru bisa jadi anggota tetap. Dari situ mulainya. Tapi lumayan banyak juga kegiatan-kegiatan dari masing-masing komunitas ya. Nah, sebenarnya itulah kenapa aku suka berkomunitas tuh itu kayak banyak kegiatan-kegiatan positifnya yang bisa kita lakukan, nggak cuman kayak ngumpul-ngumpul wibu dan segala macam. Ada juga kayak charity-nya atau misalnya kayak momen-momen hari besar apa gitu dibuat acara gitu-gitu, kumpul-kumpulnya itu sih yang paling penting. Tapi kalau misalnya kayak Kopki kan komunitas kau bilang kolektor lah, emang khusus di One Piece kah? Ada bedanya nggak sama MAC? Maksudnya kayak secara kegiatan ada bedanya nggak? Atau sama komunitas-komunitas wibu yang lain yang pernah kau masukin, ada bedanya nggak? Beda sih. Beda. Memang kayak konsepnya tuh sebulan sekali kita ngadakan gathering. Tapi kalau misalnya MAC, mungkin kalau misalnya kita kumpul atau gathering bisa kayak di event kan. Kalau Kopki nggak, lebih ngutamakan kayak sebulan sekali itu kita kumpul, emang bahas agenda. Terus kayak kita share kayak koleksi One Piece-nya tadi, kayak bawa figur atau mungkin beberapa merchandise One Piece juga boleh, kayak yang lain-lain, komik dan segala macam. Jadi nggak berpatok dengan figur aja gitu. Adalah kegiatan-kegiatannya yang lain. Terus kayak mungkin yang aku ikutin nih karena aku udah mulai 1 tahun lebih, kayak nanti di pertengahan tuh ada kayak Kopki jalan-jalan kemana gitu, kayak piknik, rekreasi dan segala macam. Terus juga yang paling dekat nih kami mau ngadain charity.
Berarti Kopki ini lumayan aktif ya dalam kegiatan-kegiatan offline-nya ya? Sebenarnya sih bisa dikatakan seperti itu, karena memang kayak sebulan sekali itu memang dipisahkan dari event dan segala macam, memang kami kayak kumpul. Nah, kayak aku bilang tadi, aku berkomunitas ini kan memang untuk bersenang gitu, maksudnya mengambil kesenangan dari situ. Jadi kayak beberapa kesempatan tuh aku pernah nggak datang gatheringnya, kayak ya aku kerja gitu, udah aku bilang di grup dan segala macam. Jadi emang kalau aku punya kesempatan datang, aku bakal datang sih. Ini berarti agenda kedepannya ada charity? Iya. Charity untuk apa nih? Itu kayak biasanya tuh di akhir tahun kami ada kayak namanya referee kan, bakal nyatat agenda apa aja nih selama setahun. Nah, jadi memang di bulan ini bakal ada charity gitu. Nanti kalau nggak salah di bulan 6 atau 7 juga ada. Yang ini karena nyambut bulan suci Ramadan sih. Jadi emang ada mau buat acara, sekalian kita mau ada bikin sumbangan gitu. Aku lihat kayak Kopki kan lumayan sering bikin kayak bukan gathering sih ya, gathering ya, kayak event-event yang karaoke bareng gitu-gitu ya. Iya, lebih ke gathering sih, acara agenda kami lah gitu. Berarti kok memang anime favorit kok One Piece atau ada anime lain juga? One Piece sih, udah pasti One Piece sih. Kok ngikutin dari awal kali sampai Dari sekarang? awal, dari yang komiknya, animenya, dan segala Wah, macam. gila. Teori-teori liarnya juga, gitu-gitu. Berarti kalau One Piece favorit kok siapa? Kalau aku Zoro sih. Zoro. Zoro. Kenapa? Karena sesuai porsi badannya enggak? Enggak, karena bukan porsi badan dong, karena memang kesukaan, karena ibaratnya ya dia dari satu grupnya yang sama, Straw Hat Pirate, topi jerami, terus memang ya kalau dari segi fightingnya, battle-nya memang suka pedang gitu, pakai pedang. Jadi karakter emang dari awal ya itulah Zoro. Memang dari awal kau ikut dunia wibu memang suka One Piece, apa pada saat kau udah masuk baru kayak ada orang-orang yang cekokin ini One Piece bagus nih, terus kau baca kau jadi suka? Enggak sih, memang tumbuh kembangnya dengan One Piece. Jadi kayak Big Three lah dulu kan, Bleach, Naruto, One One Piece. Piece. Jadi kayak Bleach tamat, Naruto tamat, One Piece. One Piece. Jadi memang berkembang, tumbuh besar tuh dengan 3 anime Big Three tadi. Gitu. Tapi aku lumayan salut sih sama orang-orang yang bisa ngikuti One Piece dari awal kali sampai sekarang tanpa putus. Kau tanpa putus? Tanpa putus. Kalau aku sempat nonton yang awal sampai yang dia di New World, yang dia lawan manusia ikan, siapa namanya? Oh, Fisherman Island. Ya, yang ada Jinbe. Yang Jinbe ketemu Jinbe. Habis itu aku stop karena itu kalau nggak salah aku untuk nunggu dia berantemnya 5 episode lanjut lagi. Benar. Aku udah aduh capek kali. Benar. Akhirnya nggak kuat, cuman sekarang aku cuma ikutin momen epicnya aja. Benar, Contoh kayak kemarin lawan Kaido, momen epic, Ya. aku baca. Gear 5. Ya, jadi jadi kayak aku semuanya hype lagi. bisa dibilang One Piece karbitan. Bagus kalau dengan gua, karena kan kalau misalnya dikata-katainnya nggak enak sama dibilang elitis dan segala macam. Iya, gitu. tapi memang kan namanya film ataupun ya film manga itu kan memang bernikmati, nggak harus dikotak-kotaki kan. Setuju. Jadi emang lagi hype-nya ya kita bukannya harus kayak elitis dan segala macam. Kita rangkul ya. Oke, bagus nih, makin banyak fans yang suka dan segala macam kan perkembangannya jadi makin bagus. Benar. Asalkan nggak songong ya. Ya, Mungkin yang dibilang sih. karbitan itu songong-songong ya. Ya, Udah ngasih mungkin- teori sendiri. Nah, mungkin lebih ke songong-songong tuh kayak dia nontonnya cuma beberapa terus kayak ngambil kesimpulan terus ngelempar ke sosial media dan segala macam. Itu sih yang dibilang songong karbitan. Nah, itu gitu-gitu. Sering ketemu nggak kayak gitu? Kayak aku sering ketemu tapi nggak mau tipe yang ngeladenin kayak ayo udahlah, kayak aku nggak punya waktu untuk ngeladenin dia gitu ya, biar aja, namanya kita bersosial media kan, ketika dia ngelempar suatu argumen pernyataan dan segala macam ya tergantung sosial medianya yang lain bakal menanggapi atau enggak. Jadi kalau aku tipe yang ya nih aku lebih suka ngebaca sih, ngebaca cuman ya kalau menurut aku make sense, menurut aku akal masih ya udah aku lanjutin gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya One Piece ini kan masih panjang nih kayaknya ya. Ya mungkin 5 tahun lagi lah, karena katanya kan ini udah art terakhir, udah Art apa sekarang? Art yang Egghead. Udah mau masuk final sih, final saga sekarang. Ya yang sama siapa? Dokter apa namanya? Vegapunk ya? Dokter Vegapunk. Iya. Berarti pas di Vegapunk ini ada ekspektasi apa gitu nggak? Kalau kemarin kan, Banyak sih. kalau yang terakhir kan ya orang pengen dilihat Luffy jadi ini kan, jadi apa namanya? Raja Bajak Laut. Iya, bukan Raja Bajak Laut. Yonko. Jadi Yonko, ya. Kalau yang Vegapunk ini kan Ini kayak memang udah harus diselesaikan semua sih, kayak kan Yonko-nya nih udah pada ketemu nih, kayak beberapa mencarnya tuh setelah dari event yang Kaido tadi. Dari Kaido ini kan ada 3 bajak laut besar yang salah satunya menjadi Yonko itu Luffy kan. Jadi kayak ada Kid, Lau, sama Luffy. Nah mereka ini dari Wano memiliki jalan beda masing-masing. Nah kayak si Kid ketemunya si Seng, si Lau ketemunya Kurohige, si Luffy ketemunya Vegapunk. Jadi kayak inilah masing-masing gitu ceritanya, alurnya. yang lain ketemu Yonko juga, nih si Luffy kok jumpanya Vegapunk. Sebenarnya sih kalau ketemunya Vegapunk ini lebih dari Yonko sih, karena dia langsung lawan WG, World Government.
Jadi langsung datang Gorosei-nya yang mengendalikan dunia dan segala macam itu langsung datang ke Egghead-nya. Jadi iya, ya kalau iya. mungkin sesama Yonko sih masih ada kemungkinan Luffy bakal menang kan. Sekarang bagaimana Oda menggunakan plot armor-nya lagi? Kita tunggu. Berarti kalau dari tadi kan kau udah favoritnya Zoro, yang paling kau tidak favorit siapa di One Piece? Yang paling tidak favorit? Aduh. Yang paling kau nggak suka lah. Aduh, sebenarnya sih ini udah rival abadi sebenarnya sih. Kayak sorry to say nih, Sanji. Kayak apa sih? Kok tuh nomor 4, si nomor 4. Sejak masuk Jinbe, dia jadi si nomor 4. Kalau misalnya karakter penjahat paling favorit kau siapa? Kalau penjahat ya, untuk villain sih masih Kizaru lah. Walaupun maksudnya villain ini POV-nya aku gitu. Karena dia memang untuk Marin kan mungkin untuk kebaikan gitu. Maksudnya dia menjaga perdamaian dan segala macam. Cuman ya di POV aku dia tuh villain sih. Iya. Tapi memang belakangan ini nggak pernah nampak dia di manga juga kan? Nah, di Egghead dia datang. Dia battle dan semuanya di sini. Egghead yang ini yang Ya, pengen yang sekarang. Jadi Kizaru sama Gorosei udah bakal pecah di situ. Oke. Aku pengen sih sebenarnya ngebahas One Piece. Mungkin nama anak Kopki kan atau kita bahas One Piece. Boleh nih perwakilan. Tapi aku penasaran, teori apa yang paling liar yang pernah aku baca dari One Piece? Teori paling liar ya. Ini sih kayak banyak yang mengakui dan segala macam, cuman terbantahkan ketika live actionnya ada. Crocodile adalah ibunya Luffy. Kenapa live-nya? Karena ada percakapan kayak Ivankov itu bilang kayak waktu di Impel Down. Iya, aku tahu. Itu kan. Nah, jadi kayak Ivankov bilang kayak kau mau nggak ngebantu? Kalau nggak aku sebarkan rahasiamu, katanya gitu. Nah di situ Crocodile langsung kayak, yaudah aku bakal ngikutin apa katamu. Kayak itu kayak trigger kayak ada apa nih, ada apa? Karena tahu kita kan Ivankov ini orang yang menggunakan teknik untuk merubah laki-laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki gitu-gitu. Jadi kayak nakamawe gitu kan. Udah dijelaskan sebelumnya ada si Bonchan, Bon Clay, jadi itu. Ya, jadi langsung ke banyak nih teori-teori bilang kayak dia ada segala macam, tapi ketika di live action terbantahkan. Memang di situ Crocodile perempuan, emang di-look-kan sebagai perempuan. Oh iya. Nah di live action kan ada di Crocodile perempuan, cuman ya itu ya balik lagi kan kita kan udah punya pedoman kalau misalnya Oda ada bertitah kalau misalnya bukan dan segala macam ya berarti bukan. Memang cuma teori-teori kita sebagai fans saja sih. Iya. Memang fansnya suka berteori karena kan filmnya masih panjang ya. Nah, di fun fact-nya Oda, Oda ini sebenarnya tipe yang orang suka ngebaca forum. Jadi ketika teori-teorinya sudah mulai benar nih, dia langsung bakal ganti. Jadi kayak kenapa One Piece ini lama dan segala macamnya itu. Dia ngebaca forum, ini udah ketebak nih harus ganti. Ini udah ketebak nih harus ganti. Nah itu sih. Jadi beberapa kali memang teori-teori yang ada di sosial media itu benar dan Oda terpaksa harus ganti gitu. Aduh, repot juga ya sebenarnya sebagai fan One Piece ini ya. Benar sih. Karena udah tumbuh kembang dari kecil sampai sekarang ya. Mau nggak mau pengen bisa sih sampai tamat. Menurut kau anime paling bagus apa? Anime ya? Nggak mungkin One Piece dong. Nggak mungkin One Piece dong. Karena kalau misalnya orang bilang bukan One Piece, karena banyak marah. Ya apa ya, aku secara jujur aja, emang dari segi grafik karena itu dia weekly ya, anime weekly itu apa sih bisa diharapkan dari anime weekly? Mungkin ke beberapa event yang gede, kayak kemarin pertarungannya si Zoro dengan King, itu bakal bagus, kayak Sanji dengan, siapa sih? Yang si Queen, Sanji sama ya. Queen. Nah, yang epicnya itu, finalnya itu kan Luffy sama Kaido. Jadi kayak beberapa event aja bakal animasinya bagus gitu. Memang udah berkumpul nih semua segala animasinya bagus. Cuman ya untuk weekly-nya ya kayak Anda bilang tadi juga berantem aja 5 episode dan segala macam ya gitu-gitu sih. Ya, kalau aku mungkin tipe orang yang nggak sabaran sih. Jadi sebenarnya pas gitu nonton sih. itu terlalu lama aku kayak udahlah aku nyerah gitu lah. Nah, yang gitu-gitu. Berarti kalau kau One Piece kah anime favorit kau atau sebenarnya ada anime favorit lain? Kalau untuk anime favoritnya sih One Piece untuk kita bilang visualnya ya apa ya kalau nggak secara keseluruhan lah. Atau kalau misalnya memang One Piece ada nggak anime lain yang kau favoritin? Kalau itu Hunter x Hunter sih. Oh, nggak ada komunitas tapi di Medan ya? Nggak ada komunitasnya sih. Setahu aku juga nggak ada kayak untuk kumpul ngebahas itu nggak ada. Kalau misalnya Hunter x Hunter ada karakter yang favoritin juga nggak? Kalau aku sih Hunter x Hunter masih di Leorio sih. Leorio yang mana? Yang orang ini bertiga kan, Killua, Gon sama Leorio yang mau jadi dokter, yang pakai jas, kacamata bulat. Itu di manga? Di anime juga ada. Aku anime udah nonton sampai tamat. Anime kan terakhirnya dia jumpa bapaknya di atas pohon gede. Ya, yang mukul bapaknya, yang dia pakai nen itu. Nah, itu yang namanya Leorio. Lupa aku. Nah, itu. Ada karakter yang lo cosplay nggak di situ?
Sebenarnya sih kalau nengok dari look ada. Jadi yang kayak kalau di Naruto namanya Akatsuki dan di Hunter-Hunternya ada. Spider. Ya, Spider apa namanya? itu. Black Spider apa? Spider? Ryodan apa gitu kayak namanya. Iya. Pokoknya kayak mafianya di Hunter x Hunter. Jadi kalau misalnya dari aku pengennya itu ada si Kurapika sama yang apa sih kemarin itu udah pernah ada ngebahas itu Ya tuh. kan duel kan Kurapika lawan sama si yang kayak ketuanya gede. kan? Ya di ending jantungnya diambil, kan? dikunci. Yang di awal itu ada kayak anggotanya yang badannya gede, dia pakai kayak ada bulu-bulu gitu dia. Memang kekuatannya fisik. Rambutnya panjang, dia kayak serigala gitu dia. Itu karakter yang pengen cosplayin Ya, lah ya? dari Hunter x Atau udah Hunter. pernah di cosplayin? Pengen di cosplayin itu. Belum pernah cosplay dari Hunter x Hunter. Oke, berarti next apa selain dia karakter cosplay yang pengen gue cosplay tapi belum terwujud apa? Apa ya? Kemarin sih dari yang Final Fantasy. Barret. Yang mana tuh? Dia kayak kawannya si Tifa sama yang Cloud. Cloud Final Fantasy 7. Aku juga lupa. Iya, 7 sih, Iya. 7 si Cloud. Ya, gitu. Nanti kan Akiba bulan 4. Mau cosplay nggak di situ? Ada Nah, cosplay? kalau misalnya dapat kesempatan dan kostumnya siap, mungkin bakal cosplay. Oh, berarti ini bakal pakai kostum baru lah ya, cosplay baru. Iya sih, karena memang kalau kita bilang Akiba di Medan itu konteksnya kayak udah tahunan gitu, event tahunan yang memorable sih. Epic momennya di situ sih. Kalau misalnya ya kalau ada kesempatan aku bakal cosplay sih. Sayang juga kalau nggak cosplay. Iya, kayak sekali setahun kan eventnya gitu. Apa karakter apa? Boleh di-spill nggak? Atau rahasia? Masih rahasia sih, takutnya kayak penggemar kan nanti. Nanti kena hujat pula ya. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, kena hujat. Ih, kau udah cosplay itu pula, nggak pantas dan segala macam gitu kan. Nah, kita balik ke belakang sedikit nih. Untuk masuk ke grup-grup wibu itu ada ininya nggak sih? Apa namanya? Ospeknya nggak sih? Kayak kalau bilang tadi kan pas di masuk apa tujuan kalian cosplay gitu kan. Itu kan awal-awalnya aku berkomunitas ya. Itu kan di 2013 2012 gitu kan. Kalau yang sekarang sih nggak ada lagi ya ospek-ospek kayak gitu ya. Memang kayak kita memang berkomunitas itu emang ngerangkul kayak ngomongin frekuensi yang sama, apa-apa yang relate dengan kita lah. Misalnya mau bahas anime ya bahas anime, dan nggak ada kayak sistem-sistem ospek lagi sih. Nggak Ada lagi. ini nggak ada yang repot nggak masuknya? Apa ya? Kalau menurut aku repot sih enggak. Ini kan demi kebaikan ya. Konteksnya kan memang demi kebaikan. Kalau MAC itu punya golden rule-nya nih, kita bilang golden rule-nya itu dia memang solo komunitas. Jadi kalau udah gabung MAC ya MAC aja. Jangan gabung ke yang lain yang bersifatnya sama gitu. Entah itu anime atau cosplay dan segala macam gitu-gitu. Oh, berarti kalau misalnya join MAC nggak boleh join komunitas cosplay juga? Ya, setaunya aku dari awal aku join seperti itu sih. Cosmed hitungannya gimana? Nah, kalau Cosmed itu komunitas juga kan hitungannya Iya. kan. Tapi kan kita Ketuanya kan, juga di dalam, Salgo. nah itu ketuanya juga di dalam. Gimana coba? Ya sebenarnya sih karena MAC itu kan konteksnya anime gitu. Ya. Kalau sub-subnya kayak entah cosplay, figur dan segala macam. Cuman kalau Ada kita game bilang juga ya, ada bener gamenya ya. juga. Terus kalau emang untuk Cosmed kan memang fokusnya di cosplay aja. Iya, Nah, iya. itu sih bedanya. Berarti harusnya nggak masalah lah. Nggak ya. masalah kayak gitu-gitu. Sama kayak kita bilang tadi Kopki tadi kan, karena aku MAC aku Kopki juga kan. Kopki kan memang untuk ngebahas One Piece aja gitu, entah itu figurnya, merchandise, teori atau kayak kesenangan dan segala macamnya. Berarti kok memang selain nonton One Piece, koleksi figurnya juga lah ya. Beberapa ada, Wow. figur ada. Banyak lah ya. Aku melihat orang yang koleksi figur tuh uangnya kayak banyak kali gitu. Karena figur tuh kan pricey, mahal-mahal. Lumayan sih, tapi ya ada yang sistem nabung sih. Biasanya kan orang-orang hobi ini kan memang jago-jago nabung ya. Oh iya. Iya, nabung-nabung kayak ya nggak segampang itu sih ngebeli kayak tiba-tiba beli gitu, enggak sih. Kayak ada juga cara-cara supaya gimana dapat mengoleksi figur gitu-gitu. Ada ini nggak? Ada target komunitas lain yang kau incar nggak? Aku masuk komunitas juga nih. Ini ada nggak? Di umur yang sekarang kayaknya udah enggak Udah sih. enggak? Udah enggak, kayak ya udah apa yang ada sekarang aja. Udah kan kok kemarin join ini apa namanya? Apa sih itu kartu? Velo. Velo. Itu juga karena ada cabang dari Kopki. Jadi kayak dari Duelist ngajarin Kopki untuk gabung ke TCG-nya. Ya, Card yang One game-nya Piece One ya. Piece. Iya, iya. Jadi ya Bagus aku untuk perwakilannya aja gitu ikut ini. Karena memang menurut aku sih simple ya dibanding TCG yang lain gitu. Karena aku udah tengok, ih gampang nih cuman gini. Ternyata waktu udah masuk susah. Susah kayak kartunya dan segala macam, ya udahlah. Memang butuh waktu juga kan belajar. Berarti udah banyak lah kon gue ya, sama komunitas yang berhubungan Kayak dengan mana? lu udah kau masukin. Ya benar, tapi ya nggak semuanya kita konteksnya berteman ya di dalam komunitas. Ya Oh, mungkin ada yang cuma say konteksnya- hello. Benar, ada konteksnya Just cewek. say hello, cuman say hello ya kan. Kita kan cuman say hello doang. Iya. Ya. Sama? Ya.
Iya, kita untuk berteman. Berteman ada ini nggak, ada pilihannya nggak? Aku mau berteman sama yang ini aja. Sebenarnya enggak sih, Oh, enggak. enggak ada yang gitu-gitulah. Enggak ada. Tapi rumornya banyak yang bilang nih, gosip-gosipnya, katanya kau berkomunikasi dengan cewek. Enggak ada lah, enggak mungkin lah kayak gitu-gitu. Oh, enggak lah ya. Enggak lah. Memang gimana ya, kayak tadi aku bilang, ketika aku datang berkomunitas itu ya waktu aku udah bisa datang ya aku datang. Kalau enggak Waktu datang ada ya cewek enggak yang mau datang. diantar baru kau datang. Enggak. Sempat kestun gitu ya, kayak enggak lah, enggak. Enggak, mungkin kesempatannya kayak Belum ada. adanya kayak gitu atau Oh, ada enggak. gitu. Ya kalaupun enggak ada ya udah enggak masalah. Kayak gue bilang tadi, aku kalau misalnya ada waktu luang nih, aku bakal datang. Kalau enggak ya udah, aku lebih mentingkan real life aku kan, kayak Ya. kerja dan segala macam kegiatan-kegiatan lain. Bener-bener. Nah. Sekian banyak nih komunitas yang udah kau masukin nih. Kira-kira momen paling favorit kau di mana? Dan apa? Apa ya? MAC sih. MAC sama AMC itu doang. Apa kegiatan memorable yang paling kau ingat? Apa ya, kayak kumpul-kumpulnya sih, kayak ada yang anniversary atau kayak ya kita lebih sering kumpul-kumpul sharingnya, cerita-ceritanya itu sih. Kalau misalnya kita udah anniversary kan bakal ada kayak lomba-lombanya nih atau apa rame-rame gitu-gitu. Ya, memang ada Itunya sih. acara-acara kebersamaannya ya. Kebersamaannya. Cara-cara kebersamaannya. Di komunitas itu kau yang paling tua? Kayaknya ada sih di Ada tua lagi daripada yang aku. tua ya? Ada yang di atas aku juga gitu. Oh, oke. Udah Berarti berkeluarga memang, kan. Jadi memang berkomunitas di dunia wibu ini nggak harus Nggak. berpatok umur ya? Nggak ngebatasin umur sih. Yang Yang penting penting kan suka aja ya? Ya, relate-nya tadi kan. Kalau memang kita sefrekuensi di anime ya kita ngomongin anime. Oke, Kan oke. nggak ngebahas pribadi kan. Karena kan kau udah lama nih di dunia perwibuan dan perkomunitasan. Benar. Coba dulu, kasih dulu saran ke adik-adikanmu nih. Nah, ini nih paling penting Sebagai nih. abang-abangan wibu. Abang-abangan Kau pengen wibu. sudah abang-abangan wibu, abang-abangan cosplayer, abang-abangan Jepangan, Udah, abang-abangan aja lah. Abang-abangan. Abang-abangan aja biar lebih general kan. Gimana ya? Untuk yang baru join di skenanya wibu, cosplay, Jepangan dan segala macam, tetap stay positive vibe gitu. Stay positive vibe itu maksud aku kayak kita tuh boleh asik-asik nih di event dan segala macam, cuman kayak peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan tertulis pun kita harus mengikutin. Jadi kayak jangan sekedar melabelkan kan kita for fun nih, kita for fun ya for fun dengan batas wajarnya lah, gunakan akal sehat gitu-gitu. Karena di komunitas atau di skenanya di Jepangan ini kayak kontras sekali dengan dengan drama-drama. Jadi gampang kali ke trigger drama. Apalagi kayak sebenarnya sih kita kayak udah mulai bisa kasih pandangan yang bagus nih tentang Jepangan, tapi ada lagi yang mencoreng nama baiknya dan segala macam. Ya tiap tahun tuh pasti kayak siklusnya berputar sih, kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak ya udahlah kita pandai memposisikan diri aja, positioning diri. Kalau misalnya memang enggak konteksnya kita berdrama dan segala macam ya udah nggak usah. Tadi kau bilang hindari kayak gitu. tidak tertulis itu contohnya apa? Kalau tertulis kan jelas. Biasanya ada di peraturan, tidak boleh begini, tidak Ya boleh begitu. hal-hal Tidak yang tertulis ini gimana? norma-norma bermasyarakat sih, kayak beberapa kali benar-benar. yang tidak tertulis kan kayak gitu kan, kayak ya logika-logika dasar bermasyarakat lah kita Common bilang. sense-nya Common lah ya. sense-nya gitu-gitu. Ya kan nggak mungkin kita kan misalnya event di ruang publik kan, masa kita melakukan itu kayak private party kita kan nggak bisa gitu. Kecuali memang kita ada acara khusus nih, memang kita di dalam aja dan ada peraturan kayak semua hal yang di sini tidak keluar ke sosial media dan segala macam. Biasanya kan ada juga tuh event-event yang kayak gitu. Cuman kalau kita bilang di ruang publik dan segala macam kan masyarakat menilai dan segala macam. Itu sih bahayanya di situ sih. Jadi kita tetap konteksnya menjaga lah. Sama-sama menjaga komunitas ini tetap baik di mata masyarakat dan segala macam. Ya, karena memang juga kan kalau misalnya kita biasanya di event terpacu adrenalin malah kayak lupa sama sekitar Nah, gitu ya. itu sih karena kan masih darah-darah muda menggebu-gebu. Apa nih yang kayak FYP biar trending dan segala macam. Ya, sebenarnya sih dari awal itu siklusnya itu ya itu terus, balik lagi ke situ-situ. Itu aja, ada lagi? Itu aja sih. Menurut aku ya itulah positive vibes-nya selalu kita jaga. Untuk kau rencana ke depan kau apa kira-kira? Di dunia cosplay, dunia wibu, pengen buat grup sendiri kah? Pengen membubarkan grup yang pernah kau masukin kah? Nggak ada yang gitu-gitu. Kayaknya udah cukup sih. Aku bakal ngasih estafetnya gitu. Iya. Bakal kasih kayak ini loh komunitas kita kalian jaga. Ya mungkin abang-abangan terus yang mantau. Nggak gitu. Jadi malu aku ngomong gitu. Maksudnya gitu lah. Ya maksudnya kayak ya udah eranya aku udah lewat ya udah. Aku juga udah bakal sering-sering nge-skip event nih kayak
kerja dan segala macam memang beberapa kali aku juga udah nggak pernah datang lagi sih. Oke. Beberapa kesempatan kayak gitu doang. Oke lah Doh, udah lama kita ngobrol nih, sudah panjang Mantap waktunya kita sekali. untuk berpisah. Makasih buat Oke. teman-teman yang sudah menonton Kaza Talk edisi audio. Yeay. Jangan lupa untuk nge-follow. Like, comment, dan subscribe. Aku maksudnya suruh nge-follow kau apa? IG kau apa aja mau di-follow. Untuk IG-nya aku tuh yang untuk cosplay aja sih, yang _wineido.cos. Oh, mau IG kau ada yang lain? Ya ada yang cosplay pribadi, juga? ada yang cosplay. Jadi mending ke cosplay aja, karena memang konteks cosplay kan, Ya. gitu. Berarti buat kalian yang ingin belajar cosplay lebih baik, nah, Tentu saja bukan sama saya. oke, jangan follow lagi. Jangan lupa follow IG-nya Audo, nanti kita cantumin. IG-nya apa tadi aku panjang lah namanya pun. _wineido.cos. Ya, pokoknya itu nanti ada aku tulis lah. Ya, nanti ada di sini. Ada di sini. Ya. Yeay, ada di Di sini. mana aja nanti. Di mana? Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kazariu dan kazariu.in, dan lihat juga pantau juga mana tahu ada event-event terdekat juga. Jangan lupa juga buat datang ke event cosplay Ya, dan juga menjaga tata tertib di event cosplay atau event apapun yang Anda datangin. ya. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan channelnya Kazariu. Yeay. Thank you buat semua yang nonton. Bye bye. Bye.